Amalia Hakim dari Institut Agama Islam Cirebon, peserta PKDP 2023 Angkatan 2, PTP UIN Seju Purwokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahnu bikhair. Nah, halan nata'alam al-lugha al-arabiyah. Lakin huna fi kaifiyat ta'lim. Jadi mengajarkan tentang pembelajaran masyarakat gimana? Di MI, di SD, atau misalnya teman-teman ngajar di SMP juga bisa. SMA juga bisa ya. Baik, kemarin kita belajar tentang istimewa. Siapa yang masih ingat pembelajaran istimewa? Atau keterampilan maharoh istimewa? Apa itu? Menyimak ya. Contohnya bisa Ibu bilang at-talibu al-mudarrisu. Bisa mengulang? Berarti keterampilan menyimak adalah melalui pada fokus dan jadi sebelum kita akan mengajarkan keterampilan berbicara, itu memang harus dikenalkan dulu keterampilan menyimak. Ya, pada siswa ya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang maharoh kalam. Ya, setelah kita belajar maharoh istimewa kemarin, berarti hari ini adalah belajar maharoh kalam. Apa sih maharoh kalam itu? Yang enggak? Kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara. Ya, atau kita ketika mengajarkan maharoh kalam itu biasanya dengan apa? Contohnya dengan apa? Yang sangat dominan itu untuk pembelajaran maharoh kalam adalah muhadasah, dialog ya. Jadi membuat cerita-cerita pendek juga bisa karena memang untuk berbicara ya. Jadi intinya maharoh kalam atau keterampilan berbicara adalah mengajarkan keterampilan berbicara. Ya, sebelumnya kita akan bahas dulu tujuan pembelajaran dari maharoh istimewa ini ya. Maharoh kalam. Yang pertama, mahasiswa dapat merancang dengan baik tentang pengertian pembelajaran berbicara. Kemudian ada yang sama ya, jadi lalu ketiga, mahasiswa dapat merancang dengan baik tentang langkah-langkah pembelajaran berbicara. Yang terakhir, mahasiswa dapat menganalisis dengan baik tentang kelebihan dan kelemahan metode ini. Ya, jadi nanti tujuannya itu ya dalam pembelajaran kali ini. Baik, karena tadi nanti kita akan contohnya adalah mengajarkan maharoh kalam dalam pengenalan. Ibu ada video, ya kita lihat ya videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bikhair. Syukran. Mas muka Ismi Hasan. Wa anta? Ismi Ahmad. Hal anta talibun? Naam, ana talib. Baik, selanjutnya kita teruskan. Ini adalah materi tentang pembelajaran berbicara ya. Sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu pengertian berbicara. Ya, yang dimaksud dengan kegiatan berbicara adalah mengucapkan suara-suara bahasa Arab dengan benar menurut pakar bahasa. Keterampilan berbicara dapat terwujud setelah keterampilan menyimak dan mengucapkan kosakata bahasa Arab. Keterampilan ini dapat berupa percakapan, diskusi, cerita atau pidato. Berarti dari hal-hal yang terkait dengan percakapan, diskusi, cerita dan pidato ini adalah termasuk dalam kategori maharoh kalam. Nah ya, ini menurut beberapa ahli bahasa ya. Baik, berikutnya adalah pengertian kalam secara etimologi dan terminologis. Berbicara atau kalam secara etimologis adalah percakapan dan pembicaraan. Adapun pengertian berbicara secara terminologis adalah mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara benar dan akurat. Berarti maksudnya gimana tuh? Cara benar dan akurat. Ya, sesuai dengan kaidah ya. Dan bunyi-bunyi tersebut keluar dari makhrajul huruf yang benar. Ya. Yang telah menjadi konsensus pakar bahasa. Jadi memang ada kaidahnya ya, tidak hanya sekedar ngomong. Tapi pada
SMA. Untuk keyboard musilo ini contohnya seperti apa? Misalnya, dan tahu nggak? Misalnya, misalnya setelah liburan ya, setelah liburan itu kan anak-anak punya pengalaman sendiri-sendiri ya. Nah kemudian kita menyuruh mereka untuk apa? Untuk bercerita, ya, cerita pendek aja, ya, karena kan namanya juga anak-anak ya, semua mereka aja. Bagaimana mereka menceritakan kembali pengalaman liburannya di kelas, di depan kelas, ya. Ini namanya adalah keyboard musilo. Gimana? Bisa tahu nggak? Ngantuk? Enggak ya? Nah, Mas Samir, kita lihat lagi. Berikutnya adalah takbir atau al-isyah, yaitu mengasah keberanian ini untuk bicara dengan bahasa Arab secara spontan dan kreatif dengan menjelaskan materi melalui peta konsep. Nah, kita bisa mengajarkan bahasa Arab itu dengan peta konsep. Misalnya, di sini ada gunung, kemudian ada jalan, kemudian nanti ada rumah ya. Jadi kita labelkan dulu, ini rumah, masjid, kemudian jalan, kemudian sekolah. Nah, baru kita buat sebuah cerita. Kebayang nggak? Bayang ya? Kemudian label-label itu atau konsep-konsep itu kita tempel di papan tulis tuh. Pertama kita terangkan dulu. Misalnya, saya kan ada masjid, ada kampus, kemudian ada kelas. Misalnya, data yuk, alhamdulillah jamiah. Itu menunjukkan gambar kampus. Ya. Alhamdulillah jamiah, semua alhamdulillah pasti. Wa ada soalan mudatan, asal mudatan ya, misal. Kemudian ya, sorry, wala bukan lagi ya, itu contoh. Jadi pada saat kita menerangkan itu bisa menemukan label-label itu atau konsep-konsep itu kita urutkan dengan yang lainnya jadi sebuah cerita. Saya nanti dari pertanyaan. Ya. Nah berikutnya, gimana? Ada pertanyaan? Oh, enggak. Barangkali itu boleh, boleh kita lanjutkan. Mbak Tasha, paham? Insya Allah ya. Mbak Ica, insya Allah ya. Mas Samir. Nah, kemudian strategi ini bertujuan untuk mengasah keberanian. Jadi, strategi itu untuk mengasah keberanian siswa. Yang tadinya pemalu-pemalu itu takut berbicara itu ya. Ketika pakai metode ini atau strategi ini ya, kita bisa tuh menyuruh anak-anak biar maju depan. Ketika dia maju, oh mereka enak kan? Karena cuma menggunakan beberapa gambar dibentuk sebuah cerita ya kan, gitu ya. Nah, kemudian keberanian strategi mengungkapkan bahasa Arab secara spontanitas. Ya, spontanitas. Ini maksud dari strategi takbir al-isyah. Gitu ya. Ini al-isyah kok. Ini ada label kan atau konsep. Nah, Mas Samir, ada yang ngantuk nggak ya? Nggak ya? Insyaallah. Berikutnya adalah yang ketiga, ya'laq daur al-mudarris. Ya'laq daur al-mudarris. Ya'laq bermain ya. Daur mudarris ya, peran mudarris. Nah ini adalah strategi ini bertujuan untuk mendapatkan partisipasi langsung baik dari kelas ataupun individu dari setiap peserta didik, dapat berperan sebagai guru dari kawan-kawannya. Coba siapa yang bisa mengangkat dari strategi yang ketiga ini? Maksudnya secara bahasa sederhana kalian itu apa sih strategi ini? Bermain peran? Oh ya. Tapi di sini bukan drama ya. Bermain peran sebagai guru, ya. Misalnya kita mau menerangkan tentang jumlah ya atau kata benda yang ada di kelas, ya. Yang ada tadi itu banyak kata benda ya. Nah, bisa menyuruh salah satu siswa untuk menerangkan apa? Menggunakan strategi ini ya. Menyuruh siswa itu menjadi seorang guru. Ya nanti teman-teman yang berpaham itu nanti akan bisa. Contohnya ya. Misalnya ibu sebagai murid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kursi, ada makan, wadalika ber. Itu kan ya. Tapi ketika mengungkapkan bahasa itu, teman-temannya mengikuti. Jadi dia yang tidak belum tahu itu tahu. Ada yang mau coba langsung. Dari strategi ya'laq daur al-mudarris. Jadi dia depan sebagai guru depan. Kemudian menerangkan kata benda yang ada di kelas, teman-temannya mengikuti. Nanti akan tercipta metode lawannya berbicara kan? Siapa yang mau? Inilah yang mau mencoba. Nggak usah banyak, maka tak ada mati saja. Nah aja oh iya. Apa tuh? Muhammad
Super. Ya, tepuk tangan dulu ya. Buat guru kita ya, Muhammad Asken. Terima kasih. Nah, berarti insya Allah paham ya strategi mengajarkan pembelajaran kalam dengan menggunakan Jaqlar Daurul Mudaris. Ya. Nah, berikutnya adalah tamsiliyah. Nah, ini dia. Biasanya strategi ini disukai oleh anak-anak karena berperan bermain drama. Kita bacakan ya. Tamsiliyah adalah mengajar peserta didik belajar bahasa dengan cara bermain drama. Masing-masing diberi peran sesuai skenario yang terdapat dalam bacaan. Pada kegiatan ini mempunyai bermanfaat, yaitu hiburan dan belajar bahasa. Strategi ini bertujuan agar peserta didik dapat mengekspresikan dialek bahasa fusha, ya, jadi bukan amiyah ya, fusha, dengan faksi sesuai dengan makhraj huruf dan mengeksplorasi kemampuannya dalam bermain drama. Kalau secara bahasa kita sederhananya, tamsiliyah itu apa? Bermain drama, ya, bermain drama. Nah ini biasanya anak-anak itu suka, ya, suka sekali. Nah nanti teman-teman ketika mengajar bahasa itu juga bisa ya di kelas kalian ya. Nah kalau yang ini ibu minta kalian buat kelompok ya, bermain peran ya, terserah bebas. Waktunya tapi cuma berapa? 2 menit, 2 atau 3 menit, 3 menit ya. Silakan dari sekarang. Siapa kelompok 1 siapa? Kelompok 1 adalah Ahmad Yani dan Sami Nasari ya. Kelompok 2 Abdurrahman dan Abdurrahman. Oke, silakan yang mau di screen. Tadi ceritanya adalah keluarga ya, keluarga. Mau direkasi ya, ini siapa atau kalian? Tentang dulu buat teman-teman. Cuma dramanya kayak pertanyaan semua. Jadi saya jawab itu Maya. Misalnya kan bapak ibu nyari anaknya siapa? Anaknya siapa? Yang mana gitu kan? Nanti yang datang. Nah itu ya. Tapi nggak apa-apa bagus ya. Bahasanya sudah. Ya berikutnya kelompok Mbak silakan. Kelompok Mbak. Waalaikumsalam. Hadis ini wa tilka binti ayuna li hadis atau tidak Ica Ta'ali Ica 2 ade ini deh anak Buki. ade Ifa jadi Aula jadi Berikutnya setelah kita mempelajari satu kemudian ini adalah kita tahu rangka-rangka ini. Ya. Jadi teman-teman itu kalau mengajarkan masalah kalam juga harus tahu rangka-rangka pembelajarannya. Nih pertama, guru mulai melatih bicara dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Kemudian apa nggak maksudnya? Kan ya. Jadi guru mulai melatih bicara dengan memberikan pertanyaan. Contoh, masuka, ya. Soal khair ya, kayak pahalu gitu ya, dan sebagainya. Kemudian pada saat bersamaan siswa diminta untuk belajar
ada itu. Akhirnya sudah 20 menit pembelajaran ya, tidak terasa. Jadi sekali lagi silakan teman-teman lebih banyak membaca lagi tentang metode pembelajaran bahasa, ya. Apakah itu istimewa ataupun awal, ya. Karena sekarang itu media belajar itu, maksudnya ilmu itu kan dinamis ya. Kalau berkembang. Dan kita adalah di zaman yang sudah penuh dengan IT ya. Jadi kita butuh IT ya, pemahaman. Kalau misalnya belum paham tapi bisa belajar, ya. Nah, akhirnya kabar, semoga bermanfaat. Oh, tapi sebelum itu ada pertanyaan dulu. Sebutkan strategi pembelajaran yang tadi sudah disebutkan. Siapa yang ingat? Strategi pembelajaran yang tadi sudah disebutkan. Yang tadi sudah disebutkan tadi. Siapa yang masih ingat? Ada 4 ya. Tapi boleh menyebutkan 2 atau 3. Yang perempuan. Itu meminta kepada para siswa untuk menjawab pertanyaan. Namanya itu langkah-langkah. Yang satu lagi itu adalah tadi yang belum menarik. Nah, betulnya. Nah, terus apa lagi? Iya. Ya. Dan tak boleh taruh posisi. Gitu ya. Jadi hari ini kita ada membahas lagi dan semoga nanti ada waktu lagi ya. Mudah-mudahan apa yang sudah dibahas tadi bermanfaat dan semoga kalian selalu sehat ya dan bahagia tentunya ya. Jangan lupa